Selamat siang semuanya. Halo, boleh tolong bersuara teman-teman? Halo, halo. Ini sekalian saya ingetin semua yang lain juga ya, grup-grup yang lain buat join bentar. Teman-teman boleh dong respon di minimal di kolom chat. Gimana kabarnya, gimana hari Minggunya, Sabtunya, gimana? Hmm. Nah ini, eh, hmm.
Oke, udah mulai rame. Ada yang bisa respon dulu nggak teman-teman? Minimal di kolom chat, gimana kabarnya, gimana hari Minggunya, hari Senin, hari Sabtunya. Oke, baik, baik, baik. Ini teman-teman statusnya sekarang udah kerja atau masih mencari kerja atau masih kuliah atau gimana? Boleh taruh di grup chat ya. Masih kuliah kah? Masih kerja kah? Atau masih mencari kerja kah? Atau kayak gimana? Jujur aja nggak apa-apa. Job seeker, oke. Masih cari kerja, masih cari kerja. Masih kuliah. Fresh graduate, oke. Oke, oke. Masih kuliah, sip, sip. Nah, hari itu kita akan bahas em, mengenai dunia kerja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman eh, ada temennya lagi atau ada circle-nya lagi atau ada grup-grupnya lagi ya yang mau ikut webinar ini, boleh tolong disebar aja teman-teman biar makin rame ya. Eh, Biar saya juga dapat amal jariah yang lebih banyak gitu ya karena bisa lebih banyak berbaginya. Ya, teman-teman tolong dibagiin ini gratis. Kalau bahasa Gen Z, bahasa Gen Alpha, tolong jangan di gatekeep ya. Tolong jangan di gatekeep sewebinarnya, sebarin ke lingkungannya, sebarin ke circle-nya gitu ya. Karena materi hari ini em, kita akan ngebawa data, kita akan ngebawa hal-hal yang makro ya teman-teman ya, nggak cuma sebatas oke kita bikin CV terus kayak gimana, kita bikin em, LinkedIn terus kayak gimana gitu ya. Kita harus paham dulu kenapa market di Indonesia maupun di luar negeri itu sedang mengalami krisis ya. Jadi ini kita database banget teman-teman. Kita langsung mulai. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung taruh di kolom chat. Saya baca kok, ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tolong taruh di kolom chat. Kalau teman-teman bahkan mau bersuara langsung, silahkan dihidupin aja audionya. Langsung aja diajak ngobrol ya. Nggak apa-apa. Tolong jangan takut-takutan, tolong jangan diem-dieman aja gitu ya. Karena kalau enggak, ya nggak ada bedanya gitu. Cuma kayak dengerin podcast terus udah selesai. Kayak gitu. Nggak, nggak ada bedanya sama nonton YouTube terus dengerin podcast gitu. Nggak ada bedanya. Jadi tolong aktif, chat aja kalau misalnya takut menyuarakan suaranya. Kalau misalnya berani ya langsung aja disuarakan ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai job market, teman-teman. Em, jadi saya membuat sebuah analisis. Kenapa sih market di Indonesia itu untuk pekerjaan itu makin susah? Teman-teman sadar nggak? Cari kerja itu sekarang makin susah. Sadar nggak teman-teman? Coba taruh di kolom komentar. Makin sadar nggak? Makin susah nggak nyari kerja? Atau ternyata ada teman-teman yang, dapat kerja aja cepat kayak gitu. Ya teman-teman ada yang susah nyari kerja, susah. Hmm, oke, susah. Nah, kita mulai dulu. Kenapa ya semakin susah ya? Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau kenalin diri dulu teman-teman. Nama saya Muhammad Ahwi Karuniado. Mungkin teman-teman ada yang ngelihat poster webinar ini dari Twitter ya atau X. Karena saya taruh di Workfest. Mungkin ada teman-teman juga yang dapat ini dari Hasna Hamidah ya karena dia dan saya kita ngebangun karir impian gitu bareng sama Kak Fardila Bari juga. Atau mungkin teman-teman ada juga yang ikut dari Widya Academy atau mungkin ada teman-teman yang ikut dari circle-nya sendiri gitu ya. Nah, kenalin nama saya Muhammad Awi Karuniado, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat Instagram saya itu adalah berkarir dengan Awi. Ya, itu nama Instagram saya. Em, saya
memulai karir saya itu sebagai pengusaha di tahun 2017 sampai 2020. Terus ada yang bangkrut, ada yang masih berjalan gitu ya, sampai akhirnya saya harus bekerja juga di kantor-kantor gitu ya. Saya kerja di beberapa kantor dan beberapa peran juga. Jadi kalau teman-teman lihat, saya itu berbeda-beda perannya, ada dari konsultan, habis itu peneliti, project manager, product manager, go to market, sampai digital learning manager gitu ya. Beda-beda. Nah, di sini teman-teman, kalau udah ngeliat ini, saya berharap banget teman-teman itu sadar bahwa karir itu tidak linear, karir itu bisa loncat-loncat, nggak apa-apa, mau loncat-loncat nggak apa-apa, mau pindah-pindah nggak apa-apa gitu ya. Saya jurusan psikologi, nggak ada hubungannya sama penelitian, nggak ada hubungannya sama project management, nggak ada hubungannya sama product management, itu tetap bisa kita menjadi sesuatu yang sangat jauh dengan jurusan kita, ya nggak masalah. Saya punya beberapa sertifikasi, um, teman bisa baca sendiri ya. Nah, ini ada pengalaman saya gitu ya. Ini ada bagian dari portofolio saya. Jadi ini sebagian cuplikan juga kalau teman-teman mau menjual diri teman-teman ke perusahaan, itu nggak boleh cuma sebatas, oke ada CV. Ya terus apa gitu loh. Teman-teman perlu tahu, setiap tahun itu ada 1 juta sarjana S1 yang baru lulus. Ya, ada S1 yang baru lulus sebanyak 1 juta orang. Dan itu trennya akan semakin lama semakin banyak. Pertama itu adalah hal yang bagus untuk market karena semakin banyak dan orang yang berpendidikan. Tapi di satu sisi untuk teman-teman semua yang cuma punya CV, yang cuma punya resume itu akan menjadi kacang gitu ya. Teman-teman harus bikin portofolio. Bentuknya itu bentuknya PDF atau PowerPoint. Saya bikin juga bentuknya PowerPoint atau PDF kayak gini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya apa yang udah saya capai. Nah, saya harap teman-teman udah ngecek Instagram saya, mungkin teman-teman udah kepoin LinkedIn saya juga. Alhamdulillah kalau sudah, kita langsung ke materinya aja ya. Pertama teman-teman, kita ngomongin perusahaan ya teman-teman. Nah perusahaan itu ya, perusahaan itu yang paling utama sekali adalah pemodal teman-teman. Teman-teman harus punya perspektif yang sama dulu. Utamanya dari sebuah perusahaan itu adalah pemodal teman-teman. Ya, dia bukan um, sorry. Ya, dia utamanya adalah pemodal teman-teman. Saya mau konfirmasi, teman-teman bisa lihat slide-nya kan? Oke. Ya, yang perlu teman-teman pahami adalah perusahaan itu berjalan dari pemodal, ya. Pemodal itu adalah investor. Dia memberikan modal kepada perusahaan, memberikan uang kepada perusahaan. Nah, uang itu dikelola sama 3 badan, teman-teman. Badan pertama adalah Dewan Komisaris, ya. Kedua adalah Dewan Direksi, ketiga adalah pegawai. Dewan Komisaris atau jajaran komisaris, biasanya disebut kalau bahasa Inggrisnya komisioner, ya. Mereka itu mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan itu berjalan sesuai dengan peraturan dan regulasi. Jadi mereka nggak tiap hari datang ke kantor. Mereka cuma memperhatikan bagaimana perusahaannya itu bergerak. Kalau dewan direksi itu teman-teman tahu lah, apa namanya, eh kalau gitu, mungkin karena slide-nya kegedean kali ya, seginiin aja. Nah, teman-teman bisa lihat lah kalau kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman lihat pegawai itu, dewan direksi itu adalah para direktur ya. Ada yang direktur operasional, ada yang direktur keuangan, ada yang direktur utama. Dan direktur-direktur ini terkadang ada bahasa kerennya ya, seperti CEO, ya, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Marketing Officer, dan seterusnya. Mereka adalah dewan direksi yang datang ke kantor atau mereka datang ke dalam meeting-meeting kantor, mereka mengawasi kantor itu dalam bentuknya keseharian. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, mereka itu melihat perusahaan itu pakai gimana, dan mereka memimpin bagaimana perusahaan itu bergerak. Ya, yang satu si komisaris itu mengawasi, yang satu itu memimpin. Nah, pegawai, pegawai itu menjalankan tugas dari direksinya, dari para si level ya teman-teman. Kalau kita ngomong secara kasar,
baik itu komisaris, baik itu direksi, baik itu pegawai, ya, kita semua adalah karyawan. Nggak ada yang namanya di atas daripada pemodal. Kalau teman-teman buka lagi sistem hukum di Indonesia, PT itu dibangun dalam bentuk saham, ya. Saham itu digunakan dan dibeli oleh para pemodal. Jadi, dewan komisaris, dewan direksi, para pegawai, kita semua adalah karyawan dari para pemodal. Oke, jadi nggak ada tuh yang namanya kita di atas dari pemilik, ya. Bahasa kerennya owner. Nggak ada kita di atas dari mereka. Oke, teman-teman nangkap nggak sampai saat ini? Paham ya? Nggak ada yang di atas dari owner, kita semua bekerja untuk owner, kita semua bekerja untuk para pemodal, teman-teman. Itulah kenapa kalau teman-teman ngelihat di berita-berita, kenapa para pemerintah kita, ya, para pebisnis itu selalu keluar dan mencoba untuk mencari pemodal. Ya, sorry to say, karena memang realitanya pemodal adalah yang nomor satu, teman-teman. Pemodal adalah yang nomor satu, kayak gitu. Nah, berikutnya, modal, komisaris sama direksi itu sama-sama semuanya mau cari duit ya teman-teman ya. Kita bergabung ke sebuah perusahaan itu demi duit. Teman-teman di sini ada nggak yang idealis pengen belajar gitu masuk kantor? Ada nggak? Coba masuk ke kantor karena ingin belajar ilmu baru. Masuk ke kantor karena ingin mengenal orang. Masuk ke kantor karena ingin berkontribusi kepada masyarakat. Masuk ke kantor karena ingin menambah relasi. Ada yang kayak gitu nggak teman-teman? Atau semua di sini cari duit? Masuk ke kantor cari duit? Tidak, tidak ya. Kita semua ke kantor buat cari duit ya. Nah, sama. Direktur, pemodal, komisaris, itu semua mencari duit ya teman-teman. Ya, nggak ada yang namanya di sini oh kita itu keluarga, kita mau bersama-sama maju ke depan. Nggak ada, bos. Kamu sakit, kamu istirahat, pulang. Kenapa begitu? Itu bukan karena perusahaan peduli sama kamu. Nggak ada. Kita memberikan kamu istirahat dan cuti sakit karena supaya kamu sembuh dan saat kamu sudah sembuh, kamu balik ke kantor, kamu kerja lagi. Ya, itulah realitanya. Kita semua di sini mencari duit, teman-teman. Nggak ada yang namanya kekeluargaan, nggak ada yang namanya kebersamaan segala macam, bla 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 bla. Ya, kalau mau dibuktiin lebih kasar lagi, bahkan level pegawai yang level staff, senior staff, SPV, itu aja mereka saling ngomong, saling gosip dengan sesamanya untuk menjatuhkan orang lain. Itu realitanya kayak gitu, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang masih kuliah, yang fresh grade, pada masuk ke perusahaan nanti, nggak boleh namanya idealis-idealis lah ya. Kita kesini buat makan. Bos-bos juga datang buat makan gitu ya. Nah, pemodal itu mencari keuntungan dengan cara sahamnya. Jadi, dia itu membeli saham mungkin misalnya di harga 1.000 dan berharap dijual di angka 5.000 ya, atau mendapatkan dividen, keuntungan perusahaan yang dibagi ke mereka. Kalau komisaris, mereka berharap gaji juga, teman-teman. Jadi mereka berharap gaji yang tinggi dari tugas mereka yang mengawasi para direktur. Direktur berharap gaji dan bonus yang tinggi juga atas performa perusahaan. Pegawai berharap gaji dan bonus atas performa pribadi. Di sini teman-teman harus sadar, ya, direktur dan komisaris itu digaji dan diberi bonus sesuai dengan performa perusahaan. Pegawai yang levelnya masih di senior manager, asisten vice president, ya, dan seterusnya sampai ke level intern magang, itu kalian semua digaji dan diberi bonus berdasarkan performa pribadi. Ya, nggak bisa tuh tiba-tiba misalnya contoh saya masuk ke divisi marketing. Terus eh, orang di divisi produknya laku keras dan tiba-tiba penjualannya naik. Terus saya bilang, oh saya juga mau dong dapat bonus dari performa divisi produk.
Yang ada saya bakal ditampar sama divisi produk. Lah mereka yang kerja kok, ya kan? Itu kan performa mereka. Sama seperti saya. Kalau misalnya saya marketernya dan saya bisa mengangkat brand awareness perusahaan naik berkali-kali lipat, itu performa saya tidak akan dibagikan ke tim HRD atau ke tim audit atau tim keuangan. Nggak ada. Itu performa saya pribadi, teman-teman. Itulah teman-teman harus sadar. Kalau teman-teman mau dicintai perusahaan, ya, mau disayang sama perusahaan, teman-teman harus bisa bawa duit. Dan makin ke atas itu makin sering harus bawa duitnya. Direktur itu kan dilihat dari performa perusahaan. Itu beneran hitam dan putih, teman-teman. Kalau misalnya direktur utama memegang perusahaan, katakan ya, direktur utama memegang PT ABC. Nah, di tahun pertama, PT ABC cuma untung 20 juta rupiah. Di tahun kedua, untung 50 juta rupiah. Nah, itu direktur utamanya pasti dicintai. Tapi kalau misalnya tahun kedua, keuntungan cuma 18 juta atau bahkan turun 10 juta gitu ya. Itu direktur utamanya bakal dipecat. Ya, nggak guna. Kayak gitu. Kalau teman-teman nanti jadi digital marketer yang misalnya mengurus iklan di Facebook, iklan di Instagram, dan targetnya adalah ROAS, Return on Ad Spend. Jadi misalnya kalau kita mengeluarkan duit 1 juta iklan di Instagram, pendapatannya 2 juta. Nah, teman-teman nanti bakal dinilai seperti itu. Kamu dipekerjakan di kantor ini, dikasih modal 2 juta rupiah setiap bulan, penjualan di angka 4 juta. Berarti naik 2 kali lipat kan? Bagus. Kamu bakal dicintai. Tapi kalau kamu nggak bisa ngebawa apa-apa, apa bedanya gitu? Nanti pasti orang-orang bakal bertanya, kamu masuk ke kantor ini, kamu tidak masuk ke kantor ini, performa perusahaan sama aja, performa sales sama aja. Terus gunanya kamu apa, bos? Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya eh, benar-benar cintai perusahaan, ya performanya harus bagus. Performa bagus itu metriknya apa? Ya duit gitu. Bawa duit ke perusahaan. Selesai. Kecuali kalau teman-teman perannya support. Contoh, audit, ya, HRD. Itu adalah peran-peran support. Mereka tidak mencari duit. Tetapi mereka memastikan perusahaan itu patuh dengan hukum. Misalnya sebagai auditor, ya, internal audit. Teman-teman harus bisa memastikan perusahaan itu aman dari audit pihak ketiga. Ya, makanya bakal dapat gaji, bonus dan lain-lain. Kalau teman-teman sales, marketer, maka revenue pendapatan adalah metrik utama kayak gitu. Jadi pemodal, dewan komisaris, dewan direksi, pegawai itu harus membuat perusahaannya untung. Harga saham perusahaan cuma akan naik bila perusahaannya untung. Gaji komisaris cuma akan naik kalau perusahaannya untung. Direktur juga begitu, dan pegawai harus bisa membawa pendapatan yang bagus juga ke perusahaan. Performa pribadinya harus bagus kayak gitu. Nah, ini artinya kita harus memastikan bahwa perusahaan itu pendapatannya di atas pengeluaran harian, bulanan, tahunan perusahaan kayak gitu. Itulah kenapa kalau teman-teman nanti udah di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, dan teman-teman masuk ke lingkungan sales misalnya, itu mereka juga kadang bakal kesel gitu loh. Saya bawa sales besar untuk nutupin gaji beberapa orang, tapi saya nggak dihargai atau misalnya saya nggak dicintai kayak gitu. Mereka bakal cabut dan cari kantor yang baru. Intinya adalah kita semua di dalam sebuah perusahaan itu sebuah tim olahraga ya yang memastikan bahwa kalau kamu jaga gawang satu, kamu jaga gawang dua, pastiin gawang itu benar-benar terjaga, nggak cuma kebobolan gitu loh. Nah, gaji dan bonus direktur itu kalau kita lihat angka rata-rata ya teman-teman, itu 50 kali sampai 400 kali lebih tinggi dibanding pegawai. Kalau teman-teman buka daftar gaji direktur di Indonesia, itu yang paling rendah yang saya temuin untuk perusahaan-perusahaan yang medium ya, di angka 80. Kayak 80 juta sebulan di luar dari bonus. Sedangkan rata-rata gaji pegawai level manager aja di Indonesia itu cuma 11 juta gitu ya. Karena saya bilang cuma karena dibandingkan dengan direktur. Bayangin, direktur dapat 80 juta di luar bonus. Manajer dapat 11 juta, mungkin udah termasuk bonus kayak gitu. Atau bahkan ditambah bonus pun juga masih jauh gitu. Sekarang sekali lagi, direktur komisaris bertanggung jawab atas perusahaan. Pegawai itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ya.
Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Kalau ada taruh di kolom komentar. Saya kasih waktu 3 menit sambil saya minum. Hmm. Sampai sini nangkep teman-teman? Nangkep ya. Kalau baru masuk terus ada yang minta jadi direktur itu gimana Pak? Tergantung konteksnya dulu. Kalau yang minta jadi direktur ternyata anak dari pemodal, make sense, masuk akal. Dia pemodal kan raja. Jadi kalau dia bilang anak saya direktur ya, ya mau gimana? Apa yang mau dilawan coba? Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba mau jadi direktur, nah itu nggak baru tidak masuk akal seperti itu. Oke? Nah, mari kita lihat pemodal ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu bahwa pemodal ini ada banyak bahasa keren-kerennya, teman-teman ya. Ada yang namanya venture capital, ada yang namanya private equity, ada yang namanya pension fund, ya dana pensiun, ada yang namanya mutual fund, trust fund, bla bla bla. Itu semua nama-nama yang berbeda, tapi intinya satu, teman-teman. Mereka menaruh duit dengan ekspektasi duit itu akan berkembang, ya, teman-teman. Dan sekali lagi, tren ini dimulai di Amerika Serikat. Kalau teman-teman buka data-datanya, perusahaan-perusahaan terbesar di bumi ini datangnya dari Amerika Serikat gitu loh. Google dari Amerika Serikat, ChatGPT yang baru muncul Amerika Serikat, Microsoft Amerika Serikat, Apple Amerika Serikat. Semuanya Amerika Serikat. Nah, teman-teman harus tahu bahwa perusahaan-perusahaan seperti Google, Uber, em, Microsoft dan seterusnya itu ada pemodalnya, teman-teman. Kalau kita buka datanya, Google itu salah satu pemodal pertamanya adalah Sequoia. Sequoia ini adalah venture capital. Dia masuk ke Google tahun 1999 dengan uang 12,5 juta dolar, teman-teman. 12,5 juta dolar, ya. Pada saat Google menjadi perusahaan publik, ya, besar gitu ya, uang 12,5 juta dolar itu menjadi 4 miliar dolar, teman-teman. Teman-teman bisa ngitung sendiri deh berapa cuannya, ya, miliaran dolar, gitu kan. Inilah kenapa para pemodal ini mengambil resiko, teman-teman. Mereka itu mengambil resiko dari perusahaan-perusahaan yang nol atau perusahaan-perusahaan yang awal banget. Itulah kenapa eh, selalu dibilang mindset pengusaha dan mindset pegawai itu jauh berbeda. Mindset pegawai akan selalu memikirkan kestabilan. Mindset pengusaha, ya, orang akan datang ke mereka dan bertanya gitu ya, kira-kira Bapak mau nggak invest ke perusahaan ini gini gini gini. Nah, dia mau aja gitu, siap masuk gitu. Boom. Kenapa mereka begitu? Karena semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi untungnya. Oke, semakin tinggi resiko, semakin tinggi untungnya. Tapi ini khusus untuk investasi pemberian modal ke perusahaan-perusahaan yang valid ya, seperti Google atau misalnya teman-teman nanti mau buka eh, warung nasi goreng dan teman-teman cari pemodal supaya bisa buka 2 cabang, 3 cabang, itu adalah bisnis yang legit, yang valid ya, itu boleh. Kita konteksnya di situ. Kita bukan konteksnya di spekulasi seperti misalnya judol atau kripto dan segala macam. Itu ada elemen spekulasinya. Enggak, kita benar-benar ngomong di sini fokusnya adalah di bisnis aja. Kita taruh duit supaya bisnisnya berkembang. Kalau teman-teman misalnya buka warung nasi goreng, butuh modal baru, dapat modal 50 juta, akhirnya bisa buka 3 cabang, 4 cabang, ya itu adalah bisnis yang legit seperti itu. Inilah kenapa orang-orang di luar sana, para pemodal itu aktif sekali mencari kesempatan. Kalau ada ide bisnis yang bagus, mereka bakal invest. Ya, ini ada yang komen di kolom chat. Saya baca dulu sebentar.
Betul. Kalau mau ngomong jujur-jujur, orang dalam itu sangat penting, ya, sangat penting sekali. Dan apa namanya? Kalau kita kalau Mas Ahmad Bustanul membahasakannya, sia-sia dong orang yang bekerja keras kalah sama orang yang sudah punya orang dalam. Jawabannya iya, benar sekali. Mau orang dalamnya mau yang dibawa dari luar ke dalam itu kompeten atau nggak kompeten karena dia punya koneksi, dia menang. Kayak gitu. Dia menang. Orang yang capek-capek belajar, bertahun-tahun, punya sertifikasi banyak, tapi karena nggak punya koneksi, akhirnya nggak menang. Karena dia nggak punya koneksi. Udah gitu aja. Nah sekarang, Mas Ahmad, kalau udah tahu seperti ini, cuma ada dua caranya. Kalau saya bilang, pertama, menjadi orang yang komplain dengan hidupnya. Ya udahlah gini, ya udahlah emang dunia nggak adil gini. Atau kedua, mencari koneksi supaya kita juga dapat kemampuan itu. Kayak gitu aja jawabannya. Karena dunia nggak adil. Tapi di satu sisi, dunia itu adil karena dia tidak adil ke semua orang. Semua orang disakitin kok. Jadi adil kan? Kayak gitu. Nah, balik ke materi ya teman-teman. Pemodal ini mencari resiko karena itu mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Ya, inilah orang-orang yang ada di Asia Tenggara, teman-teman. Mereka ada pemodal, mereka itu berinvestasi. Sekarang saya coba tanya ke teman-teman deh. Teman-teman tahu nggak bisnis Broom? Broom itu apa? Kayaknya nggak ada yang tahu. Ya, Broom apa? Ada yang tahu nggak? Ini nggak ada deh. Ray, ada yang tahu nggak? Ray itu apa? Ada yang tahu nggak? Palaf itu apa, tahu nggak? Palaf. Saya asumsikan karena nggak ada yang respon, saya asumsikan baru dengar ya. Nah, baru tahu. Nah, ini bayangin aja. Mereka menaruh duit 300 miliar nih, Bos. Ya, mereka taruh duit 300 miliar ke perusahaan bernama Broom. Mereka taruh 53 miliar ke perusahaan bernama Ray. Ini kan resiko sebenarnya. Perhatiin deh, mereka menaruh duit, menaruh modal ke bisnis-bisnis yang kita semua nggak tahu. Ini bisnis apaan sih? Ya, ini bisnis apaan sih? Nah, karena kita nggak tahu, ini kan artinya ini bisnis-bisnis yang masih kecil, terus mereka punya koneksi investor, akhirnya dapat investor. Investor ini, para pemodal ini menaruh duit ke mereka, sehingga akhirnya mereka bisa mengembangkan bisnis mereka nanti. Kayak gitu. Inilah realita ya teman-teman. Kenapa orang kaya makin kaya? Ya karena mereka berani mengambil risiko. Mereka masuk ke bisnis-bisnis yang kita semua nggak tahu itu apaan. Kaget kan? Ini bisnis apaan? Dan saat mereka masuk, mereka masuknya nggak main-main. 300 miliar lah, 53 miliar lah. Mereka masuk ke situ. Karena di perspektif mereka, resiko adalah cuan. Ya. Nah, jadi teman-teman lihat nih, ini kan foto-foto para pendiri bisnisnya nih, ya, abang-abang ini kan. Nah, abang-abang ini dewan disebut ya, dewan direksi ya kan, para pendiri gitu ya, founder gitu ya, keren-keren lah ya, direksi. Nah, ini sebenarnya mereka ini ada majikannya itu pemodal. Inilah yang orang utamanya. True King, raja aslinya adalah para pemodal gitu, yang punya modal, bukan para direksi. Kayak gitu. Nah, habis mereka dapat duit, mereka ngapain? Mereka itu mengembangkan teknologi, ya. Mereka ngembangin teknologi ya teman-teman. Mereka beli server, plugin, add-on, cyber security, dan seterusnya. Kalau teman-teman yang udah terekspos sama dunia startup, dunia teknologi gitu ya, mereka teman-teman pasti tahu server itu mahal sekali ya. Itu adalah tempat penyimpanan data. Jadi setiap aplikasi yang ada kita pegang, kayak misalnya em, WhatsApp, ya, Google, itu adalah aplikasi-aplikasi yang butuh yang namanya server, penyimpanan data. Semakin banyak penggunanya, semakin banyak digunakan orang, datanya makin banyak, jadi server harus bertambah. Plugin ini fitur, supaya fiturnya makin banyak, cyber security supaya tidak gampang ke hack gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin baik-baik, perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan teknologi ya seperti Astra gitu-gitu, itu hampir tidak pernah kan kalian dengar kena hack, iya kan?
Tapi yang gampang kena hack siapa? Kementerian. Kementerian kita gampang banget kena hack. Nah, teman-teman harus sadar di sini. Karena swasta, ya para pendiri, para founder, para direksi itu tahu bahwa pada saat ada uang masuk, baik itu dari pendapatan, dari modal, itu harus mengembangkan teknologinya, nggak bacot gitu ya. Kalau misalnya bacot, teknologinya buruk, gampang kena hack, gampang dirusak, kayak gitu. Terus pegawai, ini pegawai adalah aset sebuah perusahaan. Ya, pegawai ini penting. Mereka itu mencari pegawai berpengalaman atau memiliki kemampuan belajar yang cepat. Sekarang saya tanya ke teman-teman, teman-teman makin sadar nggak sih, perusahaan itu makin tidak mau memperkerjakan orang-orang yang tidak punya pengalaman atau tidak punya kemampuan. Sadar nggak? Ya, kenapa begitu? Jawabannya karena resiko, teman-teman. Bayangin kalau misalnya teman-teman punya bisnis, ya kan, punya bisnis, dan bisnisnya itu udah ada aplikasinya, dan udah ada aplikasinya itu yang pakai banyak, gitu ya. Terus tiba-tiba, oh teman-teman butuh nih eh, Instagram, ya, butuh konten di media sosial. Kenapa? Untuk marketing. Ya, biar orang tahu ada produknya. Nah, teman-teman harus mencari social media spesialis kan, orang yang bisa memegang sosial media, orang yang bisa memegang Instagram, akun Instagram. Dan akun Instagram perusahaan itu berbeda dengan akun Instagram pribadi, ya. Ada tata keramanya, ada warnanya gitu ya. Kalau teman-teman sadar, akun Instagram seperti Grab, Gojek dan seterusnya itu kan punya coraknya masing-masing, ya. Kalau akun Instagram pribadi berantakan ya bodo amat gitu. Nah, sekarang teman-teman bayangin, kalau teman-teman harus mencari orang yang bisa mengelola akun Instagram, TikTok, jadi sosial media spesialis ya. Teman-teman harus gaji dia 10 juta sebulan. Oke? 10 juta sebulan. Nah, teman-teman sadar kan, kalau mau ngeluarin 10 juta sebulan, ya nggak mungkin dong teman-teman nyari pegawai yang nggak bisa apa-apa. Iya kan? 10 juta sebulan, kalau dikali 12 bulan plus THR, berarti dia harus keluarin duit 130 juta. Masa kita memberikan uang 130 juta ke orang yang nggak bisa apa-apa? Coba di mana nalarnya? Logikanya di mana coba? Iya kan? Itulah kenapa banyak banget yang menggaungkan, oke kita harus upskilling, kita harus naikin skill, naikin kemampuan. Ya karena realitanya gitu. Nggak mungkin perusahaan mengeluarkan duit 130 juta, menggaji seseorang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak mau. Teman-teman kalau punya bisnis juga nggak akan mau. Nggak masuk akal. Ya, kayak gitu. Itu realita ya. Sakit sih sakit, tapi itu realita ya. Kayak gitu. Nah, berikutnya lagi. Kalau misalnya nggak punya pengalaman atau nggak punya kemampuan, kita harus punya kemampuan yaitu kemampuan untuk belajar yang cepat. Nah, ini artinya kalau misalnya ada perusahaan yang memberikan kita kesempatan bekerja dengan gaji 100 juta setahun, atau bahkan mungkin cuma 90 juta setahun ya. Kita ngomong konteksnya di startup gitu ya. 130 juta, 120 juta, 90 juta setahun. Kita tuh harus punya kesiapan untuk belajar yang cepat. Belajar yang cepat ini artinya apa? Kalau teman-teman dipercaya untuk memegang akun Instagram, teman-teman nggak tahu apa-apa mengenai konten, nggak tahu apa-apa mengenai sosial media spesialis, tapi dikasih posisi itu, berarti teman-teman harus belajar dengan cepat kayak gitu loh. Harus belajar dengan cepat. Dikasih kritik, terima. Dikasih feedback, terima. Dihina, terima. Karena udah dapat gajinya, udah dapat kerjaannya, ya. Itu artinya perusahaan mempercayakan kamu, kita, sebuah tanggung jawab yang kita sendiri tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus bisa memberikan nilai yang sama juga gitu ya. Nggak cuma terima gaji terus udah gitu aja. Nggak boleh kayak gitu. Nah, itulah kenapa banyak banget sekarang kelas-kelas di luar sana ya. Kalau teman-teman lihat ada yang namanya Revoyu, ada yang namanya Purwadika dan seterusnya. Itu adalah cara untuk bisa meningkatkan kemampuan kita kayak gitu. Karena udah nggak main-main lagi, bos. Ya, sekali lagi,
Kalau saya tadi bilang ke teman-teman semua bahwa pemodal itu, ya, pemodal itu maunya mendapatkan keuntungan dari uang yang dia taruh ke perusahaan. Bayangin teman-teman, bayangin tekanannya. Ini Broom dapat investasi 380 miliar. Ini artinya pantat para foundernya itu selalu dikejar sama investor. Ray, ya, dapat duit 53 miliar, berarti mereka juga ditekan sama pemodal, sama investor. Jadi memang permainan kerja, mau kamu direktur lah, mau kamu investor lah, mau kamu komisaris lah, selalu sama. Kita tekan menekan, pemodal menekan pegawai. Pegawai siapa? Direksi, komisaris, karyawan, seterusnya. Jadi yang atas menekan yang bawah, menekan yang bawah, menekan yang bawah, kayak gitu. Kita permainannya tekan menekan. Itulah realita kerja. Nggak ada yang namanya bye-bye aja gitu, nggak ada. Nggak ada. Terus, biasanya uang berikutnya setelah dapat duit itu adalah di marketing. Nah, teman-teman selalu lihat ya, banyak banget iklan, banyak banget promosi yang dilakukan ya kan sama para perusahaan itu karena supaya mendapatkan atensi kita. Ya, ada orang mau pakai produknya kita kayak gitu. Oke. Nah, nah sekarang kita lebih ke makro lagi ya. Namun saat ini pemodal itu sedang mengurangi jumlah investasinya teman-teman. Kenapa begitu? Teman-teman pasti tahu lah, kita ngomongin Indonesia. Pasti banyak banget diskusi yang teman-teman lakukan ke lingkungan teman-teman ya. Em, Indonesia itu kestabilan hukumnya kurang. Oke, itu satu. Indonesia itu banyak yang demo ya. Demo itu buat investor nggak mau masuk. Ya, itu dua. Korupsinya tinggi, itu tiga. SDM-nya rendah, itu selalu dibilang gitu kan. Empat, dan seterusnya. Apapun argumennya, realitanya adalah memang pemodal itu mengurangi posisi investasi mereka ke Indonesia. Ini realitanya, ini angka yang saya dapetin. Di satu sisi, suku bunga juga sedang naik. Jadi kalau misalnya mereka taruh duit di bank, itu lebih untung ketimbang taruh duit di saham. Nah, karena suku bunganya lagi naik. Teman-teman bisa cek sendiri. Buka Google, suku bunga Amerika, suku bunga Indonesia gitu ya. Angkanya 4-6%, itu angka yang sangat bagus gitu ya. Di satu sisi, teman-teman, ini juga saya mau bilang ya, kalau kita ngomongin hal-hal logis terhadap investasi, investasi logis itu mendapatkan keuntungan 4%, 6%, 7%, 10% per tahun. Jadi siapapun di luar sana yang menjanjikan keuntungan di atas 15% itu udah nggak masuk akal. Ya, memang rendah kalau dilihat perspektif lainnya, tapi memang realitanya seperti itu. Nah, ini artinya udah investor ragu dengan kestabilan kita, udah investor ragu dengan semua hiruk pikuk di Indonesia gitu ya. Mereka juga ada alternatif yaitu menaruh uang di bank yang akhirnya mendapatkan keuntungan teman-teman. Jadi ya ini realitanya. Ini adalah data suku bunga teman-teman. Jadi kalau misalnya orang investor-investor gede itu ya bakal menggunakan Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat, ya. Nah ini faktanya. US dollar itu bukanlah mata uang terkuat di dunia. Bukan. Kalau teman-teman buka di Google, dia ranking 10, ranking 9. Namun mata uang ini, dolar ini menjadi alat tukar dari mayoritas transaksi. Makanya sering dipakai. Bahkan jadi uang cadangan, uang tabungan. Dan inilah kenapa investor-investor uang itu, luar itu selalu membasiskan pendapatan mereka dari dolar. Dan dengan suku bunga yang tinggi, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang bagus dengan cara menaruh uangnya di bank, ketimbang menaruh uangnya di perusahaan. Kayak gitu. Oke, saya rekapin ya. Sorry karena eh, langsung makro tadi ya. Jadi perhatiin baik-baik. Majikan semua orang itu adalah pemodal, ya. Namun majikan dari pemodal adalah suku bunga. Majikannya majikan. Bila suku bunga tinggi, maka pemodal menyimpan uang di bank. Bila rendah, mereka akan membeli bisnis seperti saham, emas, dan berbagai macam aset lainnya, kayak gitu. Bahkan udah Indonesia kurang stabil ya dari perspektif em,
kestabilan hukum, ya, kepastian hukum dan seterusnya. Ada lagi elemen perang di Ukraina, perang di Timur Tengah. Jadi pemodal itu tidak mau mengambil resiko sehingga mereka menyimpan uangnya di bank. Kalau uang disimpan di bank, bisnis susah bergerak. Kalau bisnis susah bergerak, berarti susah ekspansi, maka lowongan kerja pun berkurang. Ini terjadi di seluruh dunia, teman-teman. Lihat sendiri deh. Di Amerika Serikat, unemployment 3,9%. Di Eropa, EU, 6,0%. Indonesia 3,3%. Kalau dilihat dari angkanya, apakah Indonesia lebih baik dari yang lain? Jawabannya iya, betul. Lebih baik dari yang lain. Tapi kita sebagai rakyat juga berat juga gitu ya. Dapat kerja susah kayak gini. Saya ngomongin angka aja, ini data realitanya gini, tidak ada sangkut pautnya dengan politik seperti Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Ganjar ya. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita lihat dari performa unemployment atau performa pengangguran, memang Indonesia itu cukup rendah dibandingkan dengan yang lain. Inilah datanya kayak gitu. Nah, inilah kenapa kalau teman-teman sadar, saya juga di sini tulis ya, menyimpan uang di bank, bisnis tidak bergerak gitu ya, ekspansinya nggak jalan. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat berita, Bank Indonesia meminta kita untuk berbelanja, iya kan? Teman-teman sadar nggak berita itu? Kenapa Bank Indonesia minta kita untuk belanja? Karena kalau kita belanja, uangnya keluar dari bank. Berarti uangnya itu masuk ke pedagang. Pedagang dapat duit, mereka ngapain? Mereka beli barang lagi, supply barang lagi. Mereka dapat duit, mereka cari pegawai. Mereka cari supplier, mereka bisa buka toko, bisa buka cabang, dan seterusnya. Jadi memang kalau kita ngomongin realita ekonomi makro ya, kalau dari ekonomi makro ya teman-teman ya, kalau dari ekonomi makro, menyimpan uang itu adalah hal yang buruk, karena uangnya nggak bergerak. Ini ekonomi makro ya. Tapi kalau kita ngomongin dari pribadi, ya uangnya dari mana gitu, susah juga. Ya gitu, susah lah. Eh, saya pribadi aja menavigasi atau menghadapi politik dan dilema-dilema kantor aja berat gitu ya. Apalagi orang-orang yang di pemerintahan. Terserah kalian mau afiliasi politiknya Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Jokowi, terserah. Realitanya adalah politik itu sesuatu yang berat dan saya di kantor aja susah gitu ya. Apalagi mereka yang di pemerintahan gitu ya. Beneran panggung sandiwara lah, kacau. Pertimbangannya banyak banget. Nah, kita ngomongin solusi ya teman-teman. Kita ngomongin solusinya. Kita udah belajar tadi ya bahwa pemodal itu majikan ya. Kalau kamu pengen dicintai, kamu harus bisa dapetin duit ke perusahaan. Kalau performanya harus bagus, perusahaan tidak akan mau meng-hire orang yang tidak punya kemampuan dan atau misalnya kemampuannya itu minim gitu ya, nggak mau. Mereka maunya cari orang yang udah punya kemampuan atau orang yang mau belajar. Kenapa begitu? Ya karena sekali lagi, kalau teman-teman punya perusahaan, nggak mungkin teman-teman mau kasih duit 100 juta atau gaji 7 juta, 8 juta ke orang, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin teman-teman mau kasih duit ke orang 7 juta sebulan, 8 juta sebulan, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak, saya juga nggak mau, ya. Saya keluarin duit 5.000 rupiah aja, itu harus dapat sesuatu balik loh. Saya keluarin 5.000 minimal dapat es teh lah di Jakarta. Apalagi kalau misalnya saya bayar orang 7 juta sebulan, 8 juta sebulan, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain. Apa nggak emosi ya kan? Nah, ini adalah tiga opsi solusi ya teman-teman yang saya dapetin setelah saya mikir. Tunggu dulu. Setelah saya mikir gitu ya, kira-kira apa sih solusinya untuk bisa dapetin ini semua gitu ya, untuk bisa menavigasi market yang paling susah gitu. Ada personal branding, ada scholarship, ada upskilling gitu ya. Ini yang saya anggap paling masuk akal. Nah, sebenarnya ada opsi keempat, yaitu bikin bisnis. Tapi kalau kita ngomongin resiko, bisnis itu resikonya terlalu tinggi gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya
ngedukung orang tua, kita harus kirim duit ke orang tua, itu makin susah ya. Jadi ada tiga yang saya dapetin. Kita ngomongin upskilling dulu teman-teman. Apa yang saya capai dari upskilling? Jadi kalau teman-teman buka LinkedIn saya gitu ya, nama saya Muhammad Awi Karuniado, saya bakal kasih contoh, saya kasih resume saya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, nah, itu resume saya teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa em, apa yang saya dapetin dari upskilling itu adalah saya berhasil pindah-pindah kantor dan berhasil mengambil peran yang berbeda-beda juga. Ya, teman-teman lihat sendiri. Saya itu lulus sarjana psikologi ya, teman-teman ya. Psikologi. Psikologi itu nggak ada hubungannya sama konsultan. Nggak ada. Kenapa saya bisa dapat ini? Ya karena saya belajar. Konsultan itu apa sih? Gitu ya. Habis itu saya belajar teknologi. Ya, saya belajar mengenai data, saya belajar mengenai produk, saya belajar mengenai project, saya belajar gimana cara ngembangin software. Walaupun saya nggak bisa coding, tapi saya tahu cara nyusunin workflow pekerjaan orang-orang engineer. Akhirnya saya pindah jadi product manager sama project manager. Ya, terus saya pindah lagi jadi go to market gitu ya. Saya belajar digital marketing, saya belajar tarifing ya, cara pembuatan tarif, kalkulator tarif, perhitungan OPEX, COGS gitu-gitu. Saya belajar itu semua. Walaupun saya jurusan psikologi gitu, saya belajar. Akhirnya saya bisa kerja sebagai go to market di Telkom Indonesia. Waktu di Telkom, saya menyandang gelar menantu idaman karena saya kerja di BUMN kayak gitu. Nah, teman-teman lihat sendiri di 2021 ini ya, penghasilan saya udah di angka udah di atas 20 juta sebulan. Kayak gitu. Aduh, batuk. Nah, saya juga nyambi di Revoyu. Teman-teman bisa buka Revoyu. Saya itu dulu karir coach. Habis kerja ada juga, habis kerja.com gitu. Saya belajar, saya juga ngajar di situ. Ada Wizard juga, saya brand ambassador. Em, terus saya belajar lagi, saya belajar mengenai pembelajaran gitu ya. Jadi ternyata di kantor itu ada namanya corporate training, itu harus dipelajarin bagaimana orang bisa mengembangkan orang. Gitu. Saya pindah jadi digital learning manager. Teman-teman perhatiin sendiri deh, konsultan. Jadi kantor pertama saya itu konsultan, kantor kedua itu adalah akuntansi, kantor ketiga adalah telekomunikasi, kantor keempat adalah perbankan. Ini satu dengan yang lain nggak ada hubungannya teman-teman. Perannya pun juga nggak ada hubungannya satu dengan yang lain, nggak ada hubungannya. Jurusan saya nggak ada hubungannya juga sama kerjaan. Kenapa bisa begini? Ya karena ini teman-teman upskilling kayak gitu, nggak bacot gitu loh. Saya nggak nongkrong, saya nggak mabok, saya nggak minum kopi, nggak hahihi, nggak main ML, nggak main Dota gitu ya. Nggak ada kayak gitu-gitu. Beneran saya dapat gaji dari sini, saya pakai untuk belajar. Ya, saya pakai untuk belajar supaya saya dapat sertifikasi dan akhirnya saya bisa pindah jadi project manager, product manager. Terus saya pakai lagi buat belajar. Saya masuk jadi go to market, saya pakai lagi buat belajar kayak gitu. Saya mulai main-main ya, mulai nongkrong dan segala macam itu di tahun 2021 akhir gitu ya. Saya mulai nongkrong di tahun-tahun sini, di akhir-akhir. Di awal-awal saya nggak nongkrong, kayak gitu. Ya inilah realitanya gitu loh. Upskilling itu benar-benar real, not fake ya. Kalau orang sekarang bilangnya real or fake ya kan, jawabannya adalah real ya. Teman-teman bisa cek LinkedIn saya, resume saya taruh, saya transparan orangnya silahkan, nggak masalah. Nah, ini adalah sertifikasi yang saya ambil teman-teman. Banyak banget saya ambil. Ada CHRP, ini adalah Human Resources Professional. Saya juga belajar Financial Planning sama Wealth Management. Ya, saya juga belajar Public Speaking dari Toastmaster Internasional. Saya belajar stand up comedy. Nggak ada hubungannya sama kantor, tapi saya belajarin aja. Kayak gitu. Kenapa begitu? Karena ingat, di kantor itu kita butuh kemampuan untuk basa-basi. Ya, jadi itu perlu dimiliki. Ya, saya belajar desain di UI UX, di MySkill. Saya juga belajar mentoring, saya juga belajar out MBA, keuangan gitu ya, di Wizard ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri deh. Ini kalau teman-teman
mau ya buka berapa sih harga sertifikasi ini gitu. Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Ini kalau di total-total mungkin saya udah habis minimal 20 lah, 20 juta gitu. Saya dapat duitnya dari mana? Ya dari gaji saya yang tadi. Gaji saya yang tadi, teman-teman. Dari yang sini. Saya dapat gaji dari konsultan, saya pakai buat belajar. Saya dapat duit dari ledger awal, dari produk, saya pakai buat belajar. Saya go to market, saya pakai buat belajar gitu ya. Jadi saya belajar terus, upskilling terus. Nggak ada tuh, apa namanya, buat-buat yang aneh-aneh nggak ada. Terus saya networking. Kalau teman-teman ada di Jakarta, pernah ngeliat komunitas-komunitas ini tuh, saya ada di sini, saya rutin datang, ketemu sama teman-teman, saya dapat rekomendasi dari sini, saya dapat kerjaan juga dari sini kayak gitu. Jadi secara nggak langsung saya dapat kerjaan memang dari orang dalam ya, karena ada rekomendasinya kayak gitu. Sekali lagi kalau misal kita ngomongin orang dalam, teman-teman bisa menjadi orang yang komplain sama semuanya atau teman-teman mencoba memanfaatkan hal tersebut. Saya pribadi memanfaatkan hal tersebut. Saya ngobrol sama orang, ketemu banyak orang, ngobrol, ketemu kongko-kongko gitu ya. Tapi saya lakuin, ingat ya, saya ngelakuin networking ini itu di tahun 2023, teman-teman. Oke? Bukan di tahun 2020 sampai 2022. Ini saya tidak ada nih networking-networking di tahun 2020 sampai 2022. Kenapa? Uang saya habis di sini. Sertifikasi, uangnya habis di sini. 2023 baru saya mulai networking karena mulai ada duitnya gitu loh. Mulai ada duit yang oke, saya udah coba kurangi dulu sertifikasinya kayak gitu. Inilah realitanya. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman yang masuk ke lingkungan saya yang baru mulai gitu ya. Udahlah, kalian tuh nggak usah beli kopi kenangan, nggak usah beli ini, nggak usah lihat TikTok hidden gem langsung mau ke situ. Enggak, pakai duitnya, ambil sertifikasi. Udah. Kalau kalian mau party-party, mabok-mabok, nanti aja gitu. Ada duit dulu, baru mabok. Ya, nggak ada duit jangan mabok. Jangan party-party, nggak boleh. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Mas Rehan. Betul. Perusahaan itu biasanya merekrut orang yang sudah berpengalaman. Itu benar. Namun, jika kita terjun ke bidang baru, kita bisa menunjukkan sertifikat. Betul jawabannya dari kursus yang telah kita ambil untuk menunjukkan keahlian. Benar, teman-teman. Kalau teman-teman melihat sendiri di sini ya, saya tuh bisa pindah-pindah tuh karena ada sertifikasinya gitu, ada sertifikasinya. Ini kan bidang baru, bidang baru, bidang baru gitu. Karena saya ada sertifikasinya. Nah, yang teman-teman harus sadarin juga, sertifikasi itu ada level-levelnya, ya. Level pertama adalah level paling rendah, disebut attendance. Oke? Attendance. Ini adalah sertifikat datang doang. Misalnya ada webinar kayak gini, datang, dengerin, mungkin juga nggak didengerin gitu ya. Mungkin lagi eh, di dapur, di toilet, kayak gitu ya. Habis itu udah dicuekin aja gitu, terus dapat sertifikat, ya nggak guna gitu ya. Terus ada nama sertifikat namanya completion. Completion ini ada tesnya teman-teman, ada tesnya. Tapi completion ini rendah juga levelnya. Yang paling tinggi itu sebutnya mastery atau competence kayak gitu. Nah ini adalah sertifikat-sertifikat yang berat. Kenapa disebut berat? Karena kalian bisa gagal. Contoh misalnya kalian ngambil eh, kalian ngambil ini ya, UI UX research dari MySkill. Ini tuh bootcamp loh. Ini tuh bootcamp. Oke? Ini bootcamp. Nah, bootcamp ini berarti ada ujian akhir. Ya, ujian akhirnya itu presentasi. Nah, ini kalian bisa gagal. Kalian udah bayar mahal, gagal, ya kan? Nah, inilah sertifikasi yang dipandang. Yang HRD baca, user baca, senior baca, semua baca. Oke, ini sertifikasi yang bagus. Artinya, kamu sudah tahu, minimal tahu cara kerjanya. Kayak gitu. Ini juga ada, ini yang saya ambil nih, ini yang visionary ini ada gagalnya juga. Ya, ini ada gagalnya juga. Jadi ini sertifikasi-sertifikasi yang ada gagalnya, teman-teman.
yang kalian udah bayar 10 juta, 20 juta, terus karena kalian ujian akhirnya gak apa habis mabok lah atau apa gitu, nggak fokus, akhirnya gagal, hilang duitnya, kayak gitu. Ya itulah, sertifikasi-sertifikasi yang berharga itu ada gagalnya. Di atas itu sebenarnya ada lagi, yaitu gelar. S1, S2, S3 itu adalah sertifikasi nomor satu di bumi lah pokoknya. Nah, teman-teman yang udah kelar S1, naikin sertifikasi, cari sertifikasi di bidang-bidang yang teman-teman mau masuk dan cari sertifikasi yang bisa gagal. Nggak cuma nonton terus dapat sertifikat gitu. Apa gunanya itu? Nggak guna. Yang nggak guna itu ada yang gagal ya. Kayak gitu. Kayak gitu, Mas. Menjawab nggak? Jawab Kak, kejawab. Makasih Kak. Yap. Kayak gitu. Nah, ini saya udah kasih nih, langsung untuk teman-teman semua nih, cara buat naikin level. Ya, no bacot. Kalau teman-teman uangnya pas-pasan, ambil dulu Udemy. Nggak apa-apa, ambil dulu Udemy. Belajar dulu ya. Dari Udemy ini, teman-teman belajar video course untuk membuat kebiasaan belajar. Oke? Kalau udah ada kebiasaan belajarnya, ambillah My Skill. Ini adalah bootcamp yang murah, ya. Ini bootcamp live learning ya, live learning bukan rekaman. Jadi kita bisa present, kita bisa ngobrol, kita memang kayak gini sesinya ya, one on one, kayak gitu. Nanti kalau udah dapat gaji yang lebih bagus, misalnya dapat 4 juta sebulan, 5 juta sebulan, ambillah rekamin, naikin lagi levelnya. Ya, atau misalnya teman-teman bisa langsung ke dibimbing gitu ya. Kayak gitu. Nanti ambil lagi Binar, ambil lagi Revoyu, ambil lagi Hactive Aid atau Purwadika kayak gitu. Kalau misalnya ini udah lewatin, harusnya gaji teman-teman bakal naik berkali-kali lipat. Karena udah kerja di tempat yang bagus. Kayak gitu. Nah, saya itu em, sekarang tuh udah saya pribadi tuh belum ngikutin Hactive Aid sama Purwadika. Saya belum ikutin itu ya. Belum masuk ini. Karena pada saat udah di angka 13 jutaan, saya masuk ke kelas-kelas di luar negeri gitu ya. Contoh tadi teman bisa ngeliat apa namanya kayak Wizard itu kelas luar negeri. Dan saya sadari bahwa kalau kita misalnya ambil bootcamp dari Singapura atau Australia, mereka itu orang-orangnya bawa kamera semua. Jadi kalau misalnya ikut bootcamp di Singapura gitu ya, kalau misalnya datang ke bootcampnya udah bayar nih $500, $800 gitu ya. Terus ikut bootcampnya, 3 kali pertemuan kameranya nggak nyala, itu langsung dianggap gagal. Kayak gitu. Atau ditanya dulu, teman-teman kenapa kameranya nggak bisa dibuka, kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Jadi memang saya sadari sendiri sekarang pembelajar di Indonesia sama luar negeri itu sangat jauh berbeda. Di luar negeri itu bawa kamera, aktif dan segala macam gitu ya. Kalau misalnya di Indo, karena saya udah ikut dari MySkill, Rakamin gitu ya. Saya udah ikut beberapa yang di sini namanya di Indo itu kameranya mati, nggak aktif kayak gitu-gitu. Itu yang saya sadarin banget. Jadi kalau teman-teman nanti udah misalnya alhamdulillah udah punya duit 10 juta untuk ikut sertifikasi dan udah masuk ke level-level di Singapura, di Australia, di Malaysia gitu, hilangin kebiasaan matiin kamera sama diem-diem aja saat belajar. Bisa dibikin gagal soalnya. Kayak gitu. Nah ini teman-teman ikutin aja ya rentangnya dari Udemy dulu, habis itu MySkill, habis itu Rakamin, habis itu dibimbing, Binar, Revoyu segala macam kayak gini-gini. Karena nanti kan teman-teman udah dapat penghasilan 20 juta, 30 juta sebulan. Nah, itu udah enak tuh. Teman-teman mau beli motor NMAX lah, apalah segala macem bisa. Tapi kalau masih eh, apa namanya penghasilannya belum segitu ya, ini adalah cara untuk mendapatkan penghasilan segitu. Ini saya jujur-jujuran aja, saya bisa dapat gaji di atas 20 juta sebulan, penghasilan di atas 20 juta sebulan ya karena ini semua nih, sertifikasi-sertifikasi ini ya, nggak bohong, real ya. Oh, ada yang komen. Bentar. Udemy itu boleh ditaruh di CV, ya, boleh ditaruh di CV, tapi jangan lama-lama, Mas Aji, ya. Nanti kalau dapat kerja, langsung ambil yang My Skill, langsung ambil yang Rakamin, karena percayalah, yang video course dibanding bootcamp yang live learning itu keberhargaannya itu sangat berbeda gitu ya. Orang akan lebih menghargai orang-orang yang ikut bootcamp ketimbang video course, ya.
Saya juga di awal-awal juga taruh Udemy kok, nggak apa-apa. Setelah itu saya ambilnya, saya taruhnya coba bootcamp-bootcamp aja. Kak Steven nanya, ini ikut bootcampnya di mana? Kakak bisa lihat sendiri nih, namanya My Skill. Taruh aja di Google, namanya Rakamin, taruh aja di Google, pelajarin perusahaannya, pelajarin bootcampnya apa aja, apa yang dipelajari. Ini nama-namanya langsung saya taruh di sini teman-teman. Tinggal teman-teman taruh di Google aja. Infonya ya dari mereka gitu, harganya dari mereka, bukan dari saya. Saya nggak ada afiliasi sama mereka ya, nggak ada. Jadi teman-teman cari aja sendiri. Nama-namanya ini kok. Untuk linknya taruh aja di Google, taruh aja My Skill, ketemu nanti. Taruh aja Rakamin, taruh aja di situ. Taruh aja di Google teman-teman, nama-nama ini ya. Oke, masuk ke yang berikutnya. S2. Jadi kita udah ngomongin sertifikasi. Ya, di atas sertifikasi itu ada yang paling tinggi itu namanya diploma. Ya, diploma itu adalah sertifikasi gelar gitu ya. Dan itu S2, S3, S1. Ini adalah level yang paling tinggi teman-teman. Em, saya sangat menyarankan kalau misalnya teman-teman apa namanya mau naik tingkat di hidupnya, ya, S2 itu harus kayak gitu. Dan pastiin bahwa teman-teman itu mencari beasiswa yang bagus juga gitu ya. Kalau di Indonesia kita alhamdulillah ada yang namanya LPDP. Ya, LPDP. Cari aja sendiri di Google informasinya LPDP. Ya, ini udah yang paling bagus lah. Nah, pada saat kita mau mencari beasiswa, itu ada dua cara ya. Kita cari kampusnya dulu dan diterima, atau kita beasiswa dulu ya, baru cari kampusnya. Terserah teman-teman mau ambil jalan yang mana, bebas. Saya suka teman-teman aja, your choice. Ya. Dan pada saat kita ngomongin beasiswa, kita ngomongin kampus buat keluar negeri ya, cuma butuh ini aja kok. Kita butuh paspor, kita butuh transkrip nilai satu, ijazah. Ini kan dari kampus nih, gampang. CV ATS ya, banyak contohnya di luar, cari aja. Nah, yang repot makin ini ya, IELTS sama TOEFL ya. IELTS itu coba cari yang bagus gitu ya. Skornya 7,5 lah, jangan cuma 6 gitu. Cari yang bagus. Esai untuk kampus, esai untuk beasiswa, surat rekomendasi sama teman kantor. Nah, ini yang perlu dicari. Kayak gitu. Ini adalah perjuangan yang berat banget ya, kalau kita ngomong jujur. Apa namanya? Apa namanya? Berat banget. Eh, saya sendiri lagi kesusahan juga nyari beasiswa gitu. Padahal kalau kita apa ngomong-ngomong ini IELTS saya 8 gitu ya. IELTS saya 8,0. Terus ijazah nilai saya itu oke lah, ini semua udah oke, pengalaman kerja udah oke. Yang susah memang meyakinkan beasiswanya untuk memberikan saya dana gitu ya. Jadi memang realitanya ini perjuangan yang berat yang saya lakukan sekarang kayak gitu. Nah, saya tahun ini adalah tahun saya mencari beasiswa teman-teman. Saya udah gagal 5 kali, udah gagal 5 kali gitu ya. Ini beasiswa yang saya gagal. Jadi ini adalah bukti bahwa nggak semua orang yang mungkin kalian lihat hebat atau yang kalian lihat keren gitu segala macam, nggak semua jalan hidupnya mulus. Saya sekarang lagi menghadapi kesusahan yang ini, tantangan yang saya hadapi yang ini gitu ya, dan apa namanya, ya saya bakal kejar terus gitu ya, coba terus kayak gitu, terlepas dari berhasil atau enggak. Jadi teman-teman ingat kalau misalnya mau dapat kerja itu ada satu yang sertifikasi jalannya ya, ikut bootcamp, atau teman-teman juga bisa ambil beasiswa dulu ya, beasiswa S2 atau S3 keluar negeri aja nggak apa-apa gitu kan, ada LPDP ya. Siapin aja syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tadi saya udah tunjukin di sebelah. Em, ini adalah dua cara dari tiga cara yang solusi yang kita bisa lakukan. Saya baca komen-komen dulu sebentar. Makasih Mas Aji. Makasih Kak Vero.
Oke, apakah kalau udah S1 bisa apply posisi supervisor, Kak? Jawabannya bisa aja kalau perusahaannya mau kasih atau HRD-nya mau kasih gitu ya. Em, Kalau lamar kerja mah lamar-lamar aja, Mas Ilham. Jangan mikir-mikir kayak gini, lamar-lamar aja gitu ya. Asalkan Mas Ilham nggak tiba-tiba langsung melamar sebagai direktur gitu. Ya bisa juga sih kalau beruntung dapet gitu ya. Tapi ya eh, lamar ya lamar aja, nggak usah dipikirin. Ya, ingat apa namanya? Kalau kita ngomongin pertanyaan itu, perhatiin baik-baik deh. Saya tidak ada hubungannya sama senior product. Saya nggak pernah jadi product manager. Bisa jadi product manager. Saya nggak pernah go to market. Bisa jadi go to market. Saya nggak pernah learning manager. Bisa jadi learning manager kayak gitu. Bisa, jawabannya bisa. Tapi siap mau belajar nggak? Siap nggak mau dimarahin gitu? Belajar dari bootcamp, belajar dari ini, invest ke kepala, sertifikasi dan seterusnya. Kalau siap mah bisa-bisa aja. Kalau enggak, ya eh, nggak bisa gitu. Oke. Apakah S2 yang saya ambil tuh linear S1? Tidak, jawabannya tidak. Saya ngambil S2 bisnis, jadi tidak linear. S1 saya psikologi, S2 saya mau yang saya mau ambil itu bisnis ya. Jadi saya nggak linear. Eh, karena saya punya tujuan untuk either punya usaha yang besar atau mau menjadi manajemen, ya direktur kayak gitu-gitu. Jadi saya akan mengambil yang bisnis aja. Nah, teman-teman harus lihat juga ini adalah kalau teman-teman nanti mau ambil S2, ingat ada Pak Yuda dari Kalimantan ya. Dia gagal 118 kali gitu ya. Dan akhirnya berhasil dapat LPDP dan dia sekolah di Wollongong, Australia. Kayak gini. Jadi jangan udah gagal satu kali, dua kali berhenti gitu nggak. Coba terus sampai dapat gitu ya. Ingat teman-teman, teman-teman tuh bisa naikin karir teman-teman dengan cara ikut bootcamp ya atau ambil S2, ambil S3 kayak gitu. S2, S3 ini ada beasiswanya. Banyak banget beasiswanya. Yang paling bagus adalah dari negara kita sendiri yaitu LPDP ya. Bootcamp ini tadi nama-namanya ada Rakamin, ada MySkill seterusnya. Teman-teman cari aja sendiri informasinya itu ada di perusahaannya masing-masing. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sampai sini? Kira-kira. Oke, Kak Andita bertanya. Aduh, jawabannya lamar aja, Kak. Lamar aja. Kalau misalnya dia minta 2 tahun, 3 tahun, segala macem, jawaban saya cuma satu, lamar aja. Tapi Mas Andita, Kak Andita ini harus siap. Saat misalnya dipanggil interview, ditanya-tanya, kamu bisa nggak pekerjaan ini? Bukti kamu apa? Makanya kalau misalnya kita ngomongin bukti, yang paling cepat adalah sertifikasi. Misalnya waktu saya eh, mau pindah, waktu saya pindah mau jadi product manager gitu ya. Apa buktinya? Buktinya adalah saya punya sertifikasi ini, kayak gitu. Itulah kenapa sertifikasi itu penting. Itu adalah bukti solid gitu ya. Sebelum kita punya pengalaman kerja itu adalah bukti solid bahwa teman-teman tuh punya kemampuan tersebut. Gimana caranya biar mudah lolos interview, Mas? Berapa kali stagnan di interview doang? Mau tahu jawabannya, Mas Mas Atabik? Jawabannya adalah latihan. Nggak ada jawaban yang lain. Mas Atabik bikin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan HRD, terus latihan ngomong depan cermin. Latihan ngomong, latihan berbicara. Karena ingatlah, sebagus-bagusnya ide kalian di kepala kalian, kalau tidak bisa disuarakan,
tidak bisa disampaikan sama aja nol. Jadi jangan, oh, interview itu jangan dianggap remeh. Enggak. Latihan berbicara, latihan ngomong, latihan diskusi, latihan segala macam latihan. Jawabannya latihan, Mas. Nggak ada jawaban yang lain. Wah, gagal di beasiswa BCA. Itu mau beasiswa satu apa S2, Kak Vero? Oke. Kalau kita ngomong gini ya, Mas Ilham ya, kalau misalnya kita sudah dipanggil untuk interview, ya, dan kita tidak lanjut ke tahap berikutnya atau kita nggak dapat kerja, berarti jawabannya satu, Mas Ilham, kemampuan interview kita kurang. Udah gitu aja. Kemampuan kita ngobrol tuh kurang. Jawabannya adalah latihan, ya. Karena kalau misalnya kita bilang, oke, yang pengalaman, tapi kan dia punya pengalaman, tapi kan dia punya pengalaman. Eh, dari pengalaman saya sendiri aja, kita bisa kok pindah karir. Saya sendiri pindah karir 4 kali. Tapi karena saya bisa ngobrol, saya bisa bisa interview, saya bisa meyakinkan HRD, bisa meyakinkan atasan, saya dapat posisi tersebut. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah latihan. Jawabannya adalah latihan. Latihan ngomong, Mas. Latihan ngomong. Oke, ini berikutnya. Nah, personal branding. Nah, personal branding ini adalah kemampuan untuk memasarkan diri sendiri, teman-teman. Ini adalah solusi ketiga. Nah, ini adalah solusi ketiga gitu ya. Kita harus memasarkan diri kita sendiri, teman-teman. Ya, saya sendiri memasarkan diri saya gitu loh. Saya menjual diri saya. Saya ngejual dengan cara gimana? Ya, bikin konten. Saya bikin konten di LinkedIn ya. Akhirnya saya dapat 10.000 follower di LinkedIn. Ya. Terus saya bikin konten juga di TikTok. Saya dapat 20.000 follower. Saya bikin konten juga di Instagram. Akhirnya dapat 15.000 follower kayak gitu. Bikin konten, memasarkan diri sendiri. Ya. Memasarkan diri sendiri, Kak. Nggak ada jawaban yang lain gitu ya. Pasarin diri sendiri. Terus bikin CV sama resumenya ATS gitu ya. Kayak gini. Nah, terakhir ya bikin webinar sendiri juga. Kayak saya ini sebenarnya kan jual diri. Ya, saya ngejual diri saya gitu ya. Memasarkan diri saya supaya orang bisa ngeliat orang tuh ngapain terhadap saya dan seterusnya. Oke. Teman-teman ada yang mulai ngonten nggak di LinkedIn atau di TikTok atau di Instagram? Ada nggak? Teman-teman bentar ya. Saya mau buang ingus dulu sebentar.
Oke, oke, ada beberapa pertanyaan nih teman-teman. Nah, sekarang nih saya maunya diskusi ya. Saya em, apa namanya kita bersuara aja. Jadi biar saya sendiri juga. Kita ngobrol 15 menit terakhir, 20 menit terakhir kita ngobrol ya teman-teman ya. Ketimbang cuma chat-chat doang. Silakan teman-teman ada kita ngobrol aja langsung. Ada yang mau bersuara? Izin mau nanya, Kak. Oke, Misalnya nih kan, kita nih lagi kuliah semester 3, terus mau bangun personal branding, tapi belum banyak pengalaman dan pengetahuannya kan. Terus saya ambil jurusan di teknik informatika. Itu gimana mau personal branding mau mulai konten itu gimana ya? Karena kan ilmunya hanya masih sedikit, belum sebanyak yang udah tamat S1 gitu. Kasih oke. Kak. Ini lagi flu nih kacau. Thank you. Jo, udah pada tahu ini belum? ChatGPT udah pada tahu belum? Kak Vera tahu nggak ChatGPT? Udah sering tiap hari makainya. Udah sering kan? Ya Iya, udah, ya. tinggal di em, di apa? Diminta aja gitu loh. Nah, kalau saya tuh suka bikin konten tuh dari gini ya. Ini ada resume ya. Ini saya upload CV saya teman-teman ya. Ini gratis loh. Saya upload CV saya. Oke, ini jawabannya ChatGPT. Nah, langsung aja tanya. Dari sini, tuh, saya upload resume saya, dia analisis, terus saya minta kira-kira bisa bikin konten apa nih dari pengalaman saya gitu ya, atau dari pengetahuan saya. Oke, berikan 5 judul konten untuk B2B partnership beserta deskripsinya. Berikan jawabannya dalam bentuk tabel. Tuh, dia langsung keluarin jawabannya. Ah, udah. Kalau gini udah langsung aja. Saya suka nih mana nih ya. Nah, kunci sukses networking. Oke, berikan tips kunci sukses networking untuk dijadikan konten video TikTok. Nah, selesai deh. Sekarang kamu tinggal baca aja konten yang dibikin sama ChatGPT dan upload ke TikTok. Kayak gitu, Kak. Kalau editingnya gitu Kak, apa perlu kayak langsung high level kayak kita sewa editor atau karena kan Hmm. untuk ngediting itu nggak sepro yang mereka yang udah lama gitu. Kalau baru-baru. Oke, baik. Nah, ini tuh em, yang saya suka ingetin sama teman-teman yang baru ngonten ya. Eh, Gak usah bikin konten yang high level kayak Mas Ferry Irwandi, kayak Hipotesa, kayak Neuron, kayak gak usah gini-gini aja gitu loh. Taruh muka, terus taruh kutipan, upload gitu ya. Kutipan, upload gitu ya. Foto upload, muka kita upload. Jadi cuma gini-gini doang gitu. Gak usah level-level high level, editannya bagus. Di detik ketiga ada suara boom, boom, boom. VFX-nya bagus gitu ya. Nggak perlu. Upload aja gitu loh. Kayak gini. Jadi bikin satu akun khusus supaya tidak tercampur dengan akun pribadi. Terus upload aja terus kayak gini. Lihat deh. Saya uploadnya gini-gini doang. Ini akun ini jadi 15.000 follower cuma dalam waktu 2 bulan teman-teman. Cuma dalam waktu 2 bulan. Nah, bikin post-post kayak gini aja. Tuh. Perhatiin deh. Konyol kan? Tapi ya berhasil. Oke. Kejawab Kak Vero? Sangat terjawab. Makasih banyak Kak. Iya. Terus ini nih banyak nih. Tuh.
Saya selalu ngobrol sama ChatGPT nih. Kulik aja terus. Oke, ada lagi silakan yang bersuara teman-teman. Halo Bang, izin bertanya. Siap. Saya kan fresh graduate ya Bang ya, terus lagi Hmm. ngelamar, baru-baru ngelamar-ngelamar gitu. Terus saya ulik-ulik tuh CV saya mana yang salah, mana yang benar, gimana caranya bagusin dari CV itu. Apakah CV itu benar-benar dilirik HRD atau enggak sih Bang? Kan kata Bang tadi, emang sih sekarang tuh orang dalam tuh menentukan gitu ya Bang. Dari awal saya masukin lamaran sampai sekarang nggak ada panggilan satupun. Itu apakah saya salah di CV atau emang saya nggak ada orang dalam gitu ya Bang? Oke. Oke, jawabannya gini dulu. Pertama, kalau kita lamar kerja, kita harus tahu dulu bahwa ini teknologi sekarang ya teman-teman ya. Ini kakak, kalau lamar CV itu biasanya pakai portal atau pakai email? Ada yang pakai portal, email, terus pakai post juga Oke. langsung gitu. Nah ini, jadi kalau saya jawab yang pakai portal dulu ya. Portal ini sekarang ada yang namanya Human Resources Information System atau HRIS. Ya, HRIS ini akan langsung memfilter CV-CV yang masuk. Misalnya ada 1.000 CV yang masuk, itu langsung difilter jadi tinggal 10. 10 ini yang direkomendasikan oleh sistemnya yang dikirim ke HRD gitu. Jadi HRD bacanya cuma 10 orang aja. Yang ini nggak dibaca. Sisa 9.000 itu nggak dibaca. Karena sistemnya udah memfilter. Kayak gitu. Inilah kenapa setelah HRIS, ya, jadi kita tuh pasang portal, di CV-nya difilter, habis itu yang dipanggil hanya yang relevan. Kayak gitu. Nah sekarang, apa namanya, kalau kita mau ngomongin real time gitu ya, mengenai CV, kita harus ngobrol sama AI. Oke, saya upload lagi nih CV saya. Tuh, dia bisa langsung kasih apa namanya rekomendasi, dia bisa kasih langsung analisis ya CV saya tuh lemahnya di mana, kuatnya di mana kayak gitu. Jadi Kak, tadi siapa namanya? Maaf lupa fokus. Kak Ayuni, Kak Putri itu harus fokus di apa namanya di sini ngobrol sama AI-nya buat kasih tahu nih kurangnya di mana, kuatnya di mana, strukturnya apa yang kurang kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau bikin CV ATS tuh bisa gampang banget. CV ATS Maker. Ini banyak, ada yang dari job seeker, ada yang dari resume.io gitu ya, ada yang dari Kinobi gitu ya. Ini AI aja nih langsung diupload-upload jadi gitu loh. Nah, tinggal minta si GPT-nya untuk memperkuat bahasanya gitu. Nah, kejawab nggak? Ya, ya Bang, ya Pak. Saya sampai apa sih ngebayar yang bikin CV gitu. Tapi sekarang kalau misalkan udah di tutorial gini, insya Allah lah. Jangan. Kalau misalnya kalian mau bayar-bayar bikin CV, bayar-bayar review CV, bayar-bayar gitu, saran saya dari hati saya yang paling dalam nggak usah dilakukan, ya, nggak usah dilakukan karena pakai AI seperti ChatGPT ini udah bagus sekali, gitu ya. Ini udah AI yang menilai CV kita, mereview CV kita. Kita tinggal ngobrol, upload gitu ya. Dia yang ngejawab. Jangan bayar-bayar orang untuk bikin CV lah, jangan bayar-bayar orang untuk ini ya. Mas Ilham, baru tahu nih GPT bisa mengoreksi CV. Mas, GPT aja bisa bikin coding loh. Saya sama teman-teman saya bikin software aja pakai ini. Minta dia keluarin codingnya. Node.js, Python segala macam dia bisa kok codingnya. Bayangin aja, engineer programmer yang dulu harus belajar mati-matian, sekarang bisa pakai ChatGPT. Nah, jadi ya
Jawaban jujur saya adalah kurang ngulik. Harus diulik lagi nih ChatGPT-nya kayak gitu. Dia bisa banyak hal. Parah banyak banget. Teman saya aja bisa bikin analisis saham pakai ChatGPT. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yang bersuara, ayo. Ada lagi yang mau bertanya pakai suara? Maaf Mas, mau nanya kalau buat Oke, pengiriman CV lewat email itu jam-jamnya ngaruh nggak ya Mas? Makasih. oke. Em, Sebenarnya jawaban ini tuh berat di HRD-nya teman-teman ya. Karena bisa aja ada yang peduli sama yang nggak peduli gitu loh. Em, Contoh ya, kayak gini. Saya pribadi aja nih misalnya kalau buka email gitu ya. em, ini kan ada beberapa nih saya nggak baca gitu ya. Ya terkadang misalnya buka sebentar, baca sebentar kayak gini, itu kan mungkin banget ya. Jadi sebenarnya beban jawaban dari pengaruh nggak sih jam-jam kirim email? Jawabannya nggak terlalu berpengaruh karena tergantung HRD-nya. Misalnya dia dapat email 100, ya palingan dia cuma baca 10 atau 20 gitu. Nggak mungkin dia baca semuanya. Makanya kalau sekarang itu ada perusahaan yang bikin lowongan kerja dan kirim pakai email, sebenarnya itu kurang bagus gitu karena yang ngefilter adalah manusia. Dan manusia itu ada elemen malas. Malas. Jadi kalau karena itu, misalnya kita udah kirim nggak dibaca ya mungkin banget kan. Sangat mungkin gitu. Lebih baik kirim ke lowongan kerja itu yang ada di portal-portal aja. Terus pada saat kita kirim apa namanya, kalau pakai terpaksa pakai email, tolong bikin email itu jelas kayak gini teman-teman. Saya membaca lowongan tersebut dari LinkedIn ya. Saya berargumen kenapa sih saya cocok untuk posisi tersebut karena saya punya sertifikasi ini, saya punya pengalaman ini, saya ini. Jadi langsung kasih 3 alasan kenapa kamu orang terbaik untuk posisi tersebut. Selesai. HRD yang baca email ini akan lebih, oh ini tuh argumennya. Akan lebih ngebantu HRD ini untuk ngebaca dan memilih jawabannya. Kayak gitu. Jadi jangan jangan bikin email tuh, saya membaca lowongan dari LinkedIn. Saya tertarik untuk posisi tersebut. Ini adalah CV saya yang saya sematkan di email tersebut. Udah itu mah lamaran apa itu? Orang baca juga sama aja gitu. Ada ribuan orang melamar dengan hal yang sama. Jadi tolong pada saat kalian kirim email, bikin benar-benar argumennya. Kenapa sih kamu orang terbaik? Kenapa sih kamu orang hebat ya gitu? Ya, HRD baca juga akan langsung paham gitu. Oh, kamu orang cocok untuk posisi tersebut. Kayak gitu. Jadi jangan apa namanya, jangan eh, cuma tulis ya ini gue baca lowongan lu dari website ini, gue tertarik gue lamar gitu. Enggak. Dan ini mah sebenarnya kayak ChatGPT. Oke, saya balik lagi ya ke sini gitu. Nih, saya upload lagi nih. Nih, saya upload resume saya. Ini resume saya. Saya mau melamar posisi apa ya? Apa ya? Product manager deh. Dan dikirim ke email HRD-nya. Tolong bikin isi emailnya dalam bahasa Inggris beserta 3 argumen kenapa saya cocok untuk posisi tersebut. Tuh, dia langsung kasih argumen. Nah, selesai. Copy, ya kan, compose,
paste, terus aja apa katanya GPT-nya? Vacation. Misalnya saya kirim ke diri saya sendiri deh. Dear Ahwi. Nah, misalnya perusahaannya apa? Gojek ya. Udah selesai. Kirim. Gitu kan? Ini kan lebih bagus emailnya ketimbang cuma, oh saya membaca lowongan kamu di website. Saya mau posisi tersebut. Ini resume saya taruh, saya sematkan gitu. Jangan kayak gitu mah, sama aja kayak pelamar yang lain. Nggak keren. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Ada pertanyaan lagi? Eh, Alwi mau izin nanya Kak. siap. Kan kalau apa sertifikat BNSP itu Kak kan berlakunya selama 3 tahun ya. Oke. Nah itu nanti kita kalau misalkan lebih dari 3 tahun kan berarti itu kan udah kayak expired, udah habis gitu masa berlakunya Kak. Itu bikinnya lagi, itu kita tes ulang lagi dengan materi baru atau materi sebelumnya juga nggak biasanya Kak? Kemungkinan bakal materinya sama sih. Sama. Oke. Iya. Nah, tapi ini ya, di sini yang menarik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lamar kerja di perusahaan korporat tua gitu ya, kayak misalnya Astra, BCA, kayak gitu-gitu, mereka tuh memandang loh BNSP, mandang banget. Tapi kalau teman-teman lamar kerja di perusahaan Singapura gitu, kalau misalnya startup-startup kayak tiket.com, Loket, lagi ya, Traveloka gitu-gitu, mereka nggak ngelihat BNSP. Mereka ngelihatnya itu yang sertifikasi-sertifikasi teknologi, kayak misalnya Cisco. Oh, em, iya, beda dunianya ya. Dunianya beda sekali. berarti harus menempatkan yang lebih cocok gitu balik lagi ya Pak. Lebih cocok, iya benar harus lebih cocok. Itu realita ya. Kalau teman-teman lihat sendiri di orang-orang Gojek deh, teman-teman buka LinkedIn, terus lihat perusahaan Gojek atau Tokopedia, cari orang yang posisinya product manager, project manager, um, HRD manager gitu-gitu, itu yang gajinya 15 sampai 30, itu nggak ada yang BNSP. Kemungkinan besar nggak ada yang BNSP. Tapi mereka dapat sertifikasi dari mana? Revoyu, mereka dapat dari Binar, mereka dapat dari Apiari, mereka dapat dari Purwadika gitu-gitu. Kenapa? Karena lembaga sertifikasi itu ada spesifikasinya masing-masing, ya. Biasanya untuk startup dan teknologi itu mereka pedulinya cuma dari lembaga-lembaga yang khusus dari teknologi gitu loh. Kayak Apiari, MySkill, Purwadika kayak gitu. Kalau BNSP biasanya yang udah korporat besar, tua. Astra, Kawan Lama Group, em, Agung Podomoro Land, itu mereka memandang kayak gitu. Itu kalau sertifikat dari semacam kayak Red OU gitu kan saya pernah ngikut tuh Kak dari Grade Edu juga UI UX. Itu gimana tuh kasarannya? Maksudnya itu sejajar sama Red OU atau di bawahnya lagi gitu Kak? Revoyu itu nomor 3 terkuat. Jadi yang sejajar sama dia cuma Activate dan Purwadika. Yang lainnya nggak ada yang sejajar sama dia. Berarti itu masih di atasnya lah berarti ya. Iya. Makanya tadi saya kasih tunjukkan ke teman-teman semua harganya. Ya karena memang ada Ya, harga ada barang, bos. Nggak bohong lah itu. betul betul. Nah, ada lagi yang bertanya teman-teman? Thank you Kak. Oke, siap. Kalau udah nggak ada,
Saya kasih waktu 2 menit ya. Kalau udah nggak ada, kita buka kamera, kita foto aja, habis itu selesai. Teman-teman boleh nanti posting mengenai sesi webinar ini dan tag saya di LinkedIn. Nanti saya bakal repost gitu ya. Silakan. eh Tuh LinkedIn saya, bisa teman-teman tinggal bikin postnya, habis itu di eh, apa namanya, di tag. Ini salah satu bentuk saya memasarkan diri sendiri gitu ya. Saya suka contoh ya. Nah, ini ini bercandaan nih. Em, nih, saya ngajar di Balai Besar Kekarantinaan Soekarno-Hatta. Saya posting di LinkedIn apa yang saya lakukan. Ini saya yang botak nih. Jadi kalau kalian tuh ada kegiatan, kalian tuh posting loh di LinkedIn. Jangan cuma diem-diem baik gitu loh. Posting aja. Posting ya. Mau komedi, mau apa, posting aja nggak apa-apa. Ini saya jadi pelatih di Ajinomoto, posting. Jadi kalau teman-teman nanti mau posting webinar ini, ya posting aja, nggak apa-apa. Tag aja saya, aman kok. Sip, Kak. Izin berkoneksi, Kak, di LinkedIn, Kak. Aman. Oke, silakan dibawa kameranya, terus kita foto teman-teman. Saya juga mau posting di LinkedIn soalnya. Silakan. Permisi, masih bisa nanya apa enggak ya? Boleh, boleh, boleh. Eh, saya Aji Fatya yang pas itu ngikut webinar juga sama Kak Farah. Hmm, Saya sebelumnya juga kan pernah nanya mengenai ketertarikan kita gitu, kemana gitu. hmm, Karena saran Kak Farah, kita harus punya ketertarikan tuh harus ada modal gitu ya. hmm. Makanya itu saya ikut Udemy nih. S- Saya Bagus, mempelajari tentang digital marketing. Terus bagus. alhamdulillahnya juga saya diterima sebagai marketer di suatu perusahaan inilah agen travel gitu Kak. Duh, Misalkan bagus. Itu bukti tuh teman-teman. Sertifikasi itu benar-benar membantu. Ya, ya Mas Aji ya. ya betul. Tuh. Eh saya juga ngelihat kesempatan gitu ya di perusahaan ini gitu. Karena masih belum berkembang dari secara digitalnya, Oke. secara apa namanya sosial medianya masih belum berkembang gitu. Saya ngelihat kesempatan ini tuh untuk mengembangkan lah atau mengimplementasikan ilmu digital marketing dari Udemy ini untuk perusahaan ini gitu. Oke. Apabila dihasilkan dari apabila mendapat hasil selama jangka 1 tahun, saya kan ini Pak ya, saya kan niatnya ingin bikin portofolio gitu ya. Tapi Hmm. dalam jangka setahun itu bisa nggak ya gitu? Bisa, Bos. Bisa. Jawabannya ya bisa. Tinggal tinggal kamu yang nyusunnya gimana nanti. Ini contoh, saya punya portofolio juga dari bootcamp yang saya ikutin. Bootcamp yang saya ikutin itu cuma 5 minggu bahkan. Cuma 5 minggu loh. Saya bisa bikin portofolionya. Bentar. Ini saya kasih linknya di kolom chat. Itu kerjaan saya dalam 5 minggu. Waktu saya ikut bootcampnya MySkill, UI UX. Jadi mau kalau saya bisa 5 minggu, ya Anda yang 1 tahun harusnya lebih bisa gitu ya, lebih bagus portofolionya. Kejawab Mas Haji? Oke teman-teman, boleh buka kameranya, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Terima kasih Bang atas informasinya. Siap. Wih, di abang-abang ambisius semua nih. Hari Minggu bukannya bobo, malah di sini dengerin orang batuk-batuk.
Kacau. Ya. Saya screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, teman-teman, terima kasih ya udah datang. Kalau ada pertanyaan bisa chat saya di LinkedIn, bisa chat saya di Instagram. Ada tadi WA saya udah kelihatan banget ya, teman-teman bisa chat juga nggak masalah gitu ya. Kita bisa ngobrol di situ. Oke, terima kasih udah mampir di webinar ini. Oke Kak, Sampai jumpa. jumpa Saya Kak, harap thank you teman-teman Kak. bikin, saya harap teman-teman bikin post di LinkedIn ya, terus tag saya ya, biar saya bisa repost. Oke? Siap-siap. Oke, thank you. Thank you Kak.